berhasil mencapai capaian yang demikian, tentu berkat dukungan dari supporting unit di bawah support timnya Pak Sekretaris yang luar biasa, berkerja 24 jam sehari ya, 8 hari seminggu, full banget ya. Artinya apa? Karena memang dengan kondisi SDM yang minimalis tapi hasilnya alhamdulillah maksimalis. Nah, di sisi lain terkait dengan capaian realisasi anggaran secara umum bisa disampaikan 97,7% capaian anggaran kita tahun 2000, raihan realisasi anggaran kita tahun 2022. Artinya hanya sedikit saja yang tidak, hanya beberapa persen saja ya, hanya beberapa persen, itu pun karena dinamika tahun kemarin memang luar biasa, banyak terjadi perubahan-perubahan dan beberapa kali dilakukan revisi ya Pak Sesya. Dan yang lebih luar biasa lagi terkait dengan realisasi atau capaian anggaran sidang keliling Prode dan Posbakum itu tidak disisakan. 100% berarti. Luar biasa, tepuk tangan. Luar biasa. Ini memang mereka ini kompak sekali sejak zaman dahulu kala nih. Sebelum di Sukamara, Bang Irul kalau mau ngasih kopi silakan Bang Irul. Nah, justru yang menjadi masalah itu saya tidak menemukannya gitu. Itu masalah buat saya gitu. Mengawasi, mencari masalah, jadi masalah bagi saya tidak menemukan masalahnya, ini yang repot. Nah, walaupun ditemukan ya hal-hal yang sangat kecil, yang sangat tidak terlalu berarti, tidak terlalu membuat mengacaukan semua sistem yang ada. Nah, hanya bagian-bagian terkecil dari salah satu unsur saja yang tidak terlalu. Tapi ya begitulah namanya pengawasan, memang harus berusaha mencari salah gitu ya. Yang penting ada gitu. Tapi alhamdulillah saya lihat perkembangan pihak Sukamara juga luar biasa, maju pesat ya, baik dari fasilitas kemudian pelayanan PTSP kita ini bagus gak Pak? Selama ini ada pengaduan kah atau dari para pihak tuh selama ini atau nol pengaduan? Kalau PTSP selama melayani masyarakat yang namanya kurang, kita jangan sampai kalah juga gitu loh. Kalau bisa lebih cepat daripada yang banyak. Yang banyak ya. Yang ibaratnya formasinya lengkap. Gitu. Iya. Karena kan finishnya sama. Iya sih. Birokrasinya lebih singkat. Iya. Kemudian terkait bagian-bagian yang ada di sekretariatan, baik dari bagian PTIP, alhamdulillah web kita juga semakin lebih informatif dan lebih lengkap. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Peradilan, kembali lagi kita Pengadilan Agama Sukamara Talks hadir menyapa teman-teman semua yang ada di luar sana. Hari ini adalah hari yang spesial bagi podcast atau Pastok dari Pengadilan Agama Sukamara, karena kita kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukamara, Bapak Ahmad Satiri, SAGMH. Kemudian di samping kiri saya, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukamara, Bapak Erik Aswandi SHI. Kemudian di samping kanan juga, samping Pak Ketua, Bapak Panitera Pengadilan Agama Sukamara, Bapak Sogianur SAG. Dan juga di sampingnya Pak Wakil adalah Pak Sekretaris Pengadilan Agama Sukamara, yakni Bapak Ahmad Mubarak SHI. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa. Tentunya luar biasa ya. Mantap. Baik. Pada hari ini Purple Day ini. Purple Day. Hari ungu-ungu. Baik, pada hari ini kita akan membahas atau memberikan informasi buat sobat-sobat peradilan yang ada di sana mengenai seperti apa Pengadilan Agama Sukamara tahun 2022 dalam sebuah pastok ini, dan juga progres atau rencana tahun 2023 akan kita bahas, kita kupas tuntas di program Pastok hari ini.
Tentunya sudah tidak sabar bukan? Teman-teman sobat peradilan. Langsung saja kita awali dengan membuka kegiatan ini dengan Pak Ketua Pengadilan Agama Sukamara untuk memberikan pengantar dan juga penjelasan. Tidak sabar, langsung saja. Silakan Pak Ketua. Terima kasih host yang paling ganteng pagi ini. Yang saya banggakan rekan-rekan, Pak Wakil, Pak Panitra, Pak Sekretaris, dan utamanya host. Ini podcast perdana kita. Tentu kita akan melakukan kajian terkait dengan apa yang kita lakukan di tahun 2022 dan apa rencana kita tahun 2023. Pertama terkait dengan kinerja. Tahun 2022 alhamdulillah telah dilewati oleh Pengadilan Agama Sukamara dengan luar biasa. Dari 10 indikator kinerja utama, sebagian bahkan 99%-nya di atas 100 nilainya, skornya ya. Kemudian yang paling tinggi adalah terkait dengan capaian mediasi. Luar ini biasa. Mediator supernya nih. mediator supernya, tepuk tangan dulu ya. Kalau tepuk kaki ribet. Nah, capaian mediasi itu yang paling tinggi. Dari target 3% mediasi 3%. kita tahun 2022, capaiannya itu 24%. Kalau dibandingkan target dengan capaian, maka kemudian nilai kinerjanya menjadi 800%. Amazing ya. Luar biasa. Dan di antara kalau digali lagi siapa top scorer mediatornya, beliau inilah host kita hari ini ya. Host kita hari ini adalah top scorer di bidang mediasi. Terbukti dan teruji berarti ya. Terbukti dan teruji, bukan kaleng-kaleng ya, karena kaleng nggak bisa minum. Sehingga kalau kemudian dikumulasikan rata-rata average raihan kinerja kita tahun 2022 adalah 165% antara target capaian kemudian persentase realisasinya 165%. Ini tentu berkat kerjasama dari super team dan best friend. Luar biasa. Lagi-lagi itu quote dari Pak Sekretaris yang luar biasa. Super team dan best friend, bukan super bubur, super bubur iklan ya. Jadi leading sektor terkait dengan Pengadilan Agama Sukamara yang dikomandani oleh guru kita Sogian Nur ini telah berhasil mencapai capaian yang demikian, tentu berkat dukungan dari supporting unit di bawah support timnya Pak Sekretaris yang luar biasa, berkerja 24 jam sehari ya, 8 hari seminggu, full banget ya. Artinya apa? Karena memang dengan kondisi SDM yang minimalis tapi hasilnya alhamdulillah maksimalis. Nah, di sisi lain terkait dengan capaian realisasi anggaran secara umum bisa disampaikan 97,7% capaian anggaran kita tahun 2000, raihan realisasi anggaran kita tahun 2022. Artinya hanya sedikit saja yang tidak, hanya beberapa persen saja. Hanya beberapa persen itu pun karena dinamika tahun kemarin memang luar biasa, banyak terjadi perubahan-perubahan dan beberapa kali dilakukan revisi ya Pak Sesya. Dan yang lebih luar biasa lagi terkait dengan realisasi atau capaian anggaran sidang keliling Prodeo dan Posbakum itu tidak disisakan. 100%. Luar biasa. Tepuk tangan. Luar biasa. Ini memang mereka ini kompak sekali sejak zaman dahulu kala nih. Sebelum di Sukamara, Bang Irul kalau mau ngasih kopi silakan Bang Irul, boleh sini ya. Silakan ini kita teman-teman. sudah disiapkan kopi nih teman-teman. Kopi untuk bisa dihadirkan di ruang biar lebih pas. semangat ini coffee morning kita nih. Kalau kopi break kita pulang. Ini kopinya nggak ngebreak ini. Kopi betulan. Kopi morning ya. Ya. Luar biasa nih Coffee pelayanannya, morning. tidak hanya buat masyarakat tapi buat internal juga dilayani dengan baik. Internal eksternal semua dilayani ya. Silakan ditaruh Jadi di memang meja. ada internal customer, ada external customer ya. Ini bagian dari internal customer ya, dibawa ke sekretariatan yang luar biasa melayani kebutuhan-kebutuhan internal ya. Silahkan kopinya dinikmati, masih panas barangkali. Terima kasih. Ya ini tenaga security kita yang sudah bersertifikasi. Karena keterbatasan sumber daya, beliau bisa membantu untuk handle bagian. Ya sip, oke sip. Oh, iya. Terima kasih. Oke, ya Oke. sini.
Baik, terima kasih teman-teman. Sedikit ada yang belum selesai Pak host. Oh iya Pak, terima kasih buat teman-teman yang telah memberikan kopi kepada kita. Luar biasa, silakan kopinya. Jadi itu secara umum apa yang sudah kita lakukan di tahun 2022 dan apa. Kemudian untuk tahun 2023 target terkait dengan indikator kinerja masih tetap, cuma ada dua unsur yang kemudian kita coba upgrade lebih progresif terkait dengan tadi, misalnya mediasi itu kan capaiannya 800%. Artinya berdasarkan capaian itu maka kita sedikit berani untuk menambah target kita di tahun 2023. Kalau tahun sebelumnya hanya 3%, kita naikkan perlahan jadi 4%. Termasuk juga terkait dengan permohonan eksekusi ya. Karena perkara kita memang untuk spesifikasi perkara yang butuh eksekusi di mana terkait dengan harta, biasanya tahun kemarin hanya dua perkara harta bersama saja. Yang banding pun 1, jadi tidak dari 2 perkara itu tidak ada satupun yang mengajukan, dan perkara-perkara tahun sebelumnya tidak ada satupun yang mengajukan permohonan eksekusi. Ini bisa dimaknai bahwa memang masyarakat dalam hal ini menerima dan melaksanakan sendiri secara sukarela putusan yang sudah mereka terima. Itu tentu hasil dari olah pikir dan olah rasa majelis hakim bagaimana menghadirkan keadilan dalam putusannya. Luar biasa. Kita kasih aplaus luar biasa. Ya, barangkali itu tentu raihan itu berkat kerjasama dari tingkat paling bawah sampai dengan top manajemen dan middle manajemen. Semuanya berjibaku berlomba-lomba bagaimana melakukan yang terbaik. I do my best terkait dengan tupoksi masing-masing. Dan ini lagi-lagi tagline-nya adalah super team dan my best friend. Oke, terima kasih Pak host. Baik, terima kasih Pak Ketua Pengadilan Agama Sukamara yang telah memberikan pengantar dan juga penjelasan buat Sobat Peradilan mengenai Pengadilan Agama Sukamara tahun 2022 seperti apa dan progres nantinya tahun 2023 seperti apa. Baiklah, kita sudah tidak sabar juga kan pemateri atau narasumber yang lain, karena di samping kanan kita tadi sudah Pak Ketua memberikan penjelasan, ganti di samping kiri kita, yakni Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukamara yang sudah tidak asing di Pastok kali ini, karena beliau adalah sebelumnya merupakan hakim di Pengadilan Agama Sukamara, dan kebetulan pada tahun ini menjadi tahun lalu, tahun akhir 2022 menjadi wakil ketua di Pengadilan Agama Sukamara. Langsung saja kita tanya atau kita korek informasinya dari beliau langsung. Jadi beliau mondok dulu situ Bondo ya. Iya. Sekarang implementasikan ilmunya habis mondok. Sobat Peradilan, kita langsung ke Pak Wakil. Silakan Pak Wakil disampaikan. Baik, terima kasih host yang energik, ceria dan paling muda. Wah, luar biasa. Kalau saya setengah tua. Pernah muda. Oh, Pak Panitera mengaku paling tua ya. Saya nggak bilang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman operator yang kreatif dan inovatif, dan juga terutama Pak Ketua Pengadilan Agama Sukamara yang juga selalu energik dan menjadi mentor kita ya di Pengadilan Agama Sukamara, Pak Panitera yang saya hormati, Pak Sekretaris, dan tak lupa juga host kita ini yang punya inovasi-inovasi pemikiran yang progresif ya. Baik, yang betul saya dulu itu tahun 2020 ya sampai tahun 2021 menjadi hakim di Pengadilan Agama Sukamara, kemudian mencari pengalaman di Pulau Jawa, tepatnya di pihak Situbondo. Kalau orang biasanya turun gunung dari gunung ke laut, laut. Ini dari kota malah ke dari ujung. Laut ke gunung berarti. Dari laut ke gunung, bukan turun gunung jadinya ya. Naik gunung berarti. Naik gunung sebenarnya. Healing. Alhamdulillah sejak tanggal 6 Desember 2022 saya dilantik menjadi wakil di sini, menemani dan mendampingi Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukamara sebagai wakil, tentunya sebagai partner yang mudah-mudahan bisa saya diajak untuk bekerja sama, kemudian bekerja bersama, membina dan membangun Pengadilan Agama Sukamara lebih maju dan lebih baik ke depan, terutama di 2023 ini.
sesuai dengan tupoksi dan tugas dari wakil itu pada intinya adalah pengawasan ya, mengawasi semua aspek yang ada di Pengadilan Agama Sukamara, baik dari sisi pelayanan, kesekretariatan, manajemen, dan kepaniteraan. Jadi intinya mengawasi. Nah, sebelum saya menyampaikan apa itu pengawasan, tentunya yang lebih mengawasi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pengawas hakiki ya, yang kalau itu diterapkan dan dimiliki oleh semua aparatur Pengadilan Agama Sukamara, maka akan kecil sekali kemungkinan melakukan kesalahan atau perbuatan yang menyimpang dari aturan yang berlaku. Karena mereka harusnya menyadari bahwa sejatinya pengawasan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari wakil itu apa yang lihat saja, apa yang ketahuan saja kan, yang nyata saja. Tapi kalau Allah zohir dan batin. Nah, pengawasan yang sempat saya lakukan di tahun 2022 adalah pengawasan triwulan keempat ya, untuk periode Oktober sampai dengan Desember. Apa yang saya lihat dari upaya pengawasan tersebut, ternyata minim sekali akan kekeliruan atau human error gitu ya, atau ketidakakuratan data yang ada di Pengadilan Sukamara. Ini menunjukkan bahwa kinerja dan kerja dari seluruh aparatur semuanya sudah berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan petunjuk arahan, dan juga dengan kebijakan yang berlaku. Nah, justru yang menjadi masalah itu saya tidak menemukannya gitu. Itu masalah buat saya gitu. Mengawasi, mencari masalah, jadi masalah bagi saya tidak menemukan masalahnya, ini yang repot. Nah, walaupun ditemukan ya hal-hal yang sangat kecil, yang sangat tidak terlalu berarti, tidak terlalu membuat mengacaukan semua sistem yang ada. Nah, hanya bagian-bagian terkecil dari salah satu unsur saja yang tidak terlalu. Tapi ya begitulah namanya pengawasan, memang harus berusaha mencari salah gitu ya. Yang penting ada gitu. Tapi alhamdulillah saya lihat perkembangan PA Sukamara juga luar biasa, maju pesat ya, baik dari fasilitas, kemudian sistem peradilannya, kemudian dari pelayanannya, inovasi yang tidak kalah ya, bisa maksimal dalam upaya pelayanan melalui inovasi. Saya ingat saya pernah lihat itu ada 17 inovasi ya. Luar biasa, luar biasa itu. 17 inovasi itu sesuai dengan jumlah pegawainya. Nah, betul. Ternyata satu orang bisa menelurkan satu inovasi luar biasa. Mulai dari inovasi pelayanan, eksternal, internal, kemudian sistem persidangan dan segala macam, semuanya menggunakan sistem inovasi, dan alhamdulillah itu merupakan bentuk atau wujud dari pelayanan kita kepada masyarakat. Nah, itu saya sangat salut sekali, dan mudah-mudahan nanti di tahun 2023 ini kembali Pengadilan Agama Sukamara membuat inovasi yang tidak kalah menarik, tidak kalah penting, dan tidak kalah bagusnya dengan PA-PA lainnya ya, dan siap bersaing dengan Pengadilan Agama se-Kalimantan Tengah khususnya, atau se-Indonesia tingkat nasional. Wah, itu cita-cita kita Pak ya. Cita-cita harus kita wujudkan di tahun 2023. Dari aplikasi yang dijalankan, yang diterima, baik itu dari Badilak, semuanya sudah dijalankan, diisi secara konsisten, secara baik dan benar. Nah, seperti yang SIPP tadi kemarin saya lihat itu penyelesaian perkara luar biasa sampai nol. Luar biasa, tidak tersisa. Jadi nggak ada disisakan sama sekali. Luar biasa. Kemudian input data dan segala macam juga sudah hijau semuanya. Jadi tidak ada istilah lagi hijau semangka kalau kemarin kayaknya. Memang sudah hijau luar dan dalam. Mudah-mudahan ini tetap bertahan dan kita tetap bersinergi bersama-sama dari 4 sektor, ketua, wakil, panitia dan sekretaris, bisa menjadikan PA Sukamara PA yang gemilang ya, dan tetap memiliki jiwa hati yang permata. Permata ya? Yes. Apa itu? Profesional, elegan, ramah,
mandiri, akuntabel, transparan, amanah. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin mudah-mudahan saya juga bisa dibimbing terus oleh Bapak Ketua dan juga minta juga arahan dan masukan dari panitia dan sekretaris bagaimana kita bersama-sama bersinergi membangun Pengadilan Agama Sukamara ini lebih maju dan hebat lagi. Selain di kedinasan juga di olahraga. Non kedinasan berarti. Iya, ini non kedinasan. Jadi PA Sukamara juga akan siap. PA Sukamara juga akan siap bertanding dan berlaga bersaing di kancah manapun. Ya, terutama di wilayah area olahraga tenis atau PTT. Karena kita akan persiapkan ya. Mudah-mudahan ini menjadi angin segar buat kita, memunculkan pemain-pemain bibit baru untuk mempersiapkan diri bertanding di laga manapun. Itu saja ya Pak Ketua ya. Oke, terima kasih Pak Host. Ya. Baik, terima kasih Pak Wakil dan Pak Ketua tadi sudah menyampaikan juga. Jadi ada poin penting nih di penyampaian Pak Wakil tadi mengenai pengawasan tidak hanya diawasi secara nyata oleh manusia tapi juga oleh Yang Maha Kuasa. Artinya kita harus benar-benar menjaga pekerjaan kita dengan baik agar di kemudian hari menjadi lebih baik lagi. Baik, Sobat Peradilan, kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Ketua mengenai progres perjalanan Pengadilan Agama Sukamara tahun 2022 dan nantinya pada tahun 2023, dan juga penjelasan dari Pak Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukamara mengenai pola pengawasan baik di tahun ini, tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, tentu kita harus memastikan mengenai kondisi dari tahun 2022 dan 2023 mendatang. Tentunya kita Sobat Peradilan di sana mengetahui juga, perlu tahu juga kan mengenai di mana kepanitraan kita gitu kan ya, atau kesekretariatan dari Pengadilan Agama Sukamara. Nah, kalau berbicara kepanitraan dan kesekretariatan, kita tidak asing lah dengan panitra Pengadilan Agama Sukamara dan juga sekretaris Pengadilan Agama Sukamara yang merupakan top leader dari kepanitraan dan kesekretariatan di PA Sukamara. Nah, langsung saja kita tanyakan kepada Pak Panitra Pengadilan Agama Sukamara selaku top leader ya kan di kepanitraan Pengadilan Agama Sukamara mengenai kepanitraan. Progresnya seperti apa tahun 2022 dan nantinya tahun 2023 seperti apa? Silakan Pak Panitra. Minum dulu Mas ya. Oh ya, silakan. Silakan diminum dulu, silakan. Sebelum Silakan diminum dulu. Kita lanjutkan minum. Ya, silakan diminum dulu, Pak. Biar seger ya. Pak Ketua silakan diminum dulu, Pak Ketua. Kita minum dulu. Mantap bikinnya. Luar biasa. Silakan dilanjutkan Pak Panitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul di ruang ini dalam rangkaian acara rekaman khusus PA Sukamara. Pas stop ya. Pas stop. Ya, Pak. Jangan salah kata ya Pak ya. Ya. Nanti pas. Kreditnya hilang nanti. Pertama-tama yang saya muliakan yaitu Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukamara yang selaku mentor kita atau pembimbing yang utama. Yang kemudian yang kedua Bapak Wakil yang kita muliakan, Pak Wakil Pengadilan Sukamara. Kemudian Bapak Hading selaku hakim atau host ya pada kesempatan di pagi yang berbahagia ini. Kemudian saudara yang terhormat saudara sekretaris yang kami hormati, kemudian rekan operator yang tidak asing lagi saudara Habibi yang saya hormati ya, sip. Luar biasa. Berarti ada orangnya gitu. Ya. Ada responnya. Kirain enggak ada. Mengenai masalah terkait dengan masalah hal-hal kepanitraan, ya alhamdulillah pada beberapa tahun kali ini, terutama tahun yang lewat juga capaian-capaian khususnya kepanitraan alhamdulillah
dengan apa namanya peningkatan selalu meningkat setiap tahun. Dari selama saya bertugas di Sukamara selama 2 tahun, alhamdulillah selama 2 tahun ini mendapatkan, artinya tidak ada sisa-sisa perkara, artinya ya dihabiskan dengan nol. Kemanain Pak perkaranya? Hah? Pokoknya tidak ada disisakan, habis. Kemudian terkait masalah di tahun ini ya, alhamdulillah support tim kita dari kepanitraan, walaupun timnya orangnya sedikit, alhamdulillah rekan-rekan di kepanitraan bisa semangat, artinya kerja keras dengan langkah-langkah diadakan dan segala macam, baik itu ya diadakan briefing setiap hari Kamis, kemudian kegiatan-kegiatan rapat bulanan juga, kemudian pengarahan dari setiap apel pagi maupun pulang Jumat ya, juga ada pembinaan-pembinaan secara tidak langsung atau langsung. Jadi artinya itu mereka sudah artinya mengerti, sudah paham dengan tugas pokok masing-masing. Nah, alhamdulillah dapat ini kita laksanakan dengan capaian yang lebih meningkat dan lebih gemilang, terutama di tahun 2022 ini juga. Kemudian mengenai support tim kita dari PTSP juga, alhamdulillah tetap semangat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kemudian dalam hal penyelesaian perkara ya, terutama dalam hal perkara, terutama kita adakan sidang jumlah perkara dulu ya, perlu kita ketahui jumlah perkara berapa bahwa itu? Jumlah perkara pada tahun ini yang masuk adalah berjumlah 164 ya Pak? 1.600. Ya, 1.600. Iya. 164 ya, kalau 1.000 ya dikurangin 0. Nah, jadi 164 dengan rincian itu gugatan 118 ya. Agak dekat ini. Ya. Jadi gugatan 118, kemudian permohonan 46 kalau nggak salah tuh. 46. Jadi dengan jumlah banyak juga berarti Pak. Permohonan terdiri ya macam-macam permohonan, dari isbat maupun isbat nikah, pengesahan nikah, poligami kalau nggak salah ada juga ya kemarin, dan lain-lainnya itu. Pokoknya 46. Nah, itu perkara permohonan yang kita ketahui. Kemudian dengan semua ini selama 1 tahun, alhamdulillah semua ini artinya tidak ada menyisakan perkara, artinya semuanya tidak tersisa. Nol ya. Jadi 100%. Tersisa gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan baik itu sidang keliling ya kita lakukan dengan perkara masuk di sidang keliling adalah berjumlah ada 11 perkara. 11 perkara ya tahun ini, baik itu gugatan maupun cerai talak dan cerai gugat ya. Nah, jadi dengan didukung dengan DIPA itu, dengan jumlah DIPA adalah 12 juta rupiah ya, anggaran DIPA-nya itu. Alhamdulillah tercapai kesemuanya dengan juga 100%, artinya terserap anggaran ini. Kemudian masalah juga prodio, dengan jumlah prodio yang kita terima berjumlah 10 perkara ya. Dengan anggaran DIPA adalah 5 juta ya, 5 juta rupiah. Ini alhamdulillah juga terserap dengan 100% ya. Luar biasa. Kemudian prodia tahun depan ya ada lagi kita tahun ini bukan tahun depan, tahun ini tahun 2023 Pak ya. Malah kita salah tahun nanti kan ya. Kita kita konsisten ya. Kita sebarkan ke pelosok-pelosok desa yang bagi yang tidak mampu kita persilakan. Ya ini. Kemudian lanjutannya dengan kegiatan lagi dengan Pusbakum ya. Pusbakum, karena ada Pusbakum sudah dari 2022 sudah ada, alhamdulillah ada anggaran khusus untuk Pusbakum. Kalau tahun-tahun sebelumnya nggak pernah
Jadi alhamdulillah dari 2022, kemudian yang tahun sekarang ini 2023 ada lagi pos sembako, alhamdulillah. Ada lagi anggaran ini. Adapun yang tahun kemarin, yang tahun 2022 ya, pos sembako adalah dengan target kita itu 100 ya, 100 kegiatan kalau nggak salah ya. Nah kemudian bukan jam pelayanan mungkin. Jam pelayanan ya, Iya, jam dengan target pelayanan. 100 gitu. JPL Pak, 300 JPL. Kemudian yang kita dapat layani tahun kemarin, tahun ini yang 2022 ya, yang dapat kita layani itu dengan catatan dengan jumlah 154. Nah, layanan yang dilayani masyarakat ini, harusnya puspakom ya. Itu pembuatan surat gugatan Ya, atau permohonan ya Pak ya? dan permohonan. Itu belum yang kayak konsultasi, Ya belum. kayak yang Ya, yang lain-lain. advice atau nasihat gitu, belum Iya, itu ya? Habis. Ini. Artinya bisa lebih dari 154 ya Pak ya? Ya lebih Oh, mungkin. ya. Nah, saya kira. Heeh, itu yang perkara aja gitu berarti ya. Nah, Silakan. jadi dengan sarapan dengan anggaran DIPA tadi jumlahnya itu 30 juta rupiah ya. Ini juga alhamdulillah terserap dengan 100%, artinya tidak ada menyisakan, artinya habis ya. Alhamdulillah. Kemudian Tepuk tangan dulu. ya. Kemudian kiat-kiat untuk ke depan ya, untuk terutama ke depan kita dari tahun ini, tahun kemarin sudah meningkat. Jadi untuk tahun 2000 selanjutnya 2024 ke depan kita tingkatkan lagi, terutama support tim kita dari kepaniteraan, kemudian yang terkait dengan ya terutama ya para ketua, pakar wakil, kemudian para hakim lah yang artinya mendukung dalam hal masalah penyelesaian perkara ini. Saya kira itu saja dulu yang dapat saya ringkas. Terkait mediasi Pak, kira-kira berapa tuh? Kira-kira? Terkait masalah mediasi, kalau nggak salah ini ya 24% ya berhasil dari target 3% kah? Iya. Lupa ya. Luar biasa. Ya, berhasil Capaiannya sangat capaiannya. naik. Amazing berarti ya Pak ya. Banyak berhasil itu ya. Banyak berhasil. Kemudian pelayanan PTSP kita ini bagus gak Pak? Selama ini ada pengaduan kah atau dari para pihak tuh selama ini atau nol pengaduan? Kalau PTSP selama melayani masyarakat, menurut informasinya sementara tidak ada laporan. Oh luar biasa tentunya. Ya, tidak ada laporan. Artinya mereka puas ya dengan Ya, layanan merasa PTSP puas di Pengadilan dengan Agama layanan Sukamara PTSP gitu ya. kita, ya, alhamdulillah. Luar biasa. Baik Pak Panitra, ada yang mau disampaikan lagi? Saya kira cukup. Ya. Jadi poinnya, terima kasih disampaikan kepada Pak Panitra. Baik Sobat Peradilan. Jadi di Kepanitraan Pengadilan Agama Sukamara kita telah berhasil menyampaikan dan memberikan pelayanan baik informasi dan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa ada pengaduan. Artinya para pihak pencari keadilan di Pengadilan Agama Sukamara merasa puas dengan setiap pelayanan yang telah diberikan oleh PA Sukamara. Langsung saja kita berlanjut ke bagian kesekretariatan. Nah, kesekretariatan ini berkaitan dengan uang dan anggaran ya. Tentunya sebuah organisasi ditunjang oleh pendukung, yakni penganggaran, di mana bagian kesekretariatan ini yang punya peran sentral seperti itu. Nah, langsung saja kita tanya kepada yang bersangkutan atau top leadernya lah dari Pak Ahmad Mubarak, dan kebetulan Pak Ahmad Mubarak ini adalah sekretaris pertama di Pengadilan Agama Sukamara. Artinya Bidan PA Sukamara. iya, artinya orang di PA Sukamara tidak sah atau tidak resmi lah, katakanlah kalau tidak mengenal beliau. Karena beliau adalah sekretaris Pengadilan Agama Sukamara yang pertama hingga saat ini. Dan terakhir mungkin ya. Sampai pensiun. Baik, langsung saja Sobat Peradilan, kita tanya kepada beliau yang bersangkutan langsung. Silakan Pak Sekretaris menjelaskan ke sekretariat. Sebelum lanjut,
Mari kita minum dulu, Pak. Oh iya iya iya. Iya. Berani banget kopi nggak ada kawannya. Iya iya. Biar tenang ya Pak ya. Biar tenang ya. Iya. Biar lancar ngalirnya. Lancar sini. Terima kasih yang mulia Bapak Hakim yang bertindak lah sebagai host juga. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukamara dan yang mulia Bapak Wakil. Kemudian yang saya hormati Bapak Nitra sebagai salah satu tokoh pencerah di Pengadilan Agama Sukamara. Luar biasa. Karena ada lampunya Pak lah. Lampu. Ada lampu nih Pak, aman berarti kan. Kalau nggak ada lampu beliau ada pencerahnya. Baik, lanjut ke itu tadi terkait perjalanan Pak ya. Ya, perjalanan. Perjalanan khususnya perjalanan terkait kinerja kesekretariatan untuk tahun 2022. Mungkin ada beberapa hal yang meningkat dan ada beberapa hal yang memang agak sedikit menurun, tapi alhamdulillah secara umum sih secara kinerja rata-rata meningkat semua. Luar biasa. Tepuk tangan untuk sekretariatan PA Sukamara. Mantap. Sebenarnya dari kinerja tersebut meningkat sebenarnya kan bukannya tidak sih sebenarnya. Kalau bukan tidak iya berarti. Iya. Nah iyanya itu Pak merupakan banyak support system juga dari bapak-bapak yang ada duduk di sini sebenarnya Pak. Best Karena friend kan, berarti ya Pak. Iya. Super team. Karena kan tiap-tiap kita melaksanakan tupoksi yang ada di Pengadilan Agama Sukamara kan pasti banyak masukan-masukan, bimbingan-bimbingan dari baik itu dari yang mulia Pak Ketua, kemudian yang mulia Pak Wakil, serta yang mulia Bapak-bapak hakim yang ada di sini. Kemudian koordinasi juga di bagian kepanitraan, Pak. Dan alhamdulillah kesemuanya itu berjalan dengan seharusnya dan semestinya juga. Artinya koordinasi kita selama ini kan tiap-tiap tahun dari awal grafiknya itu semakin meningkat gitu. Luar biasa. Tangan. Kalau tahun depan tahun ini ya bukan tahun depan akhir tahun ini lompat. Tahun 2022. Kalau tahun ini kan udah 2023 nih Pak. Ya, mungkin agak dimajukan Pak. Dimajukan ya. Oh, gitu. siap. Jadi karena di sekretariatan ada beberapa bagian. Mungkin secara singkat aja penjelasannya satu-satu gitu lah. Iya. Karena dari awal memang di sekretariatan itu sendiri kan memang kekurangan SDM istilahnya, banyak sekali jabatan-jabatan yang kosong dari awal hingga sekarang. Cuma yang namanya kita harus dituntut melaksanakan tupoksi, jadi mau nggak mau lah istilahnya, walaupun ibaratnya kita kurang dari segi SDM, jangan sampai itu menjadi alasan untuk kita tidak melaksanakan tugas. Dalam artian jangan sampai hal tersebut membuat kita jadi mager lah istilahnya, malas bergerak gitu. Malas gerak. Jadi otomatis kan kalau memang kalau
sebenarnya sih kalau anggota lengkap pergerakan kan lebih cepat. Cuma mau nggak mau yang namanya kurang kita jangan sampai kalah juga gitu loh. Kalau bisa lebih cepat daripada yang banyak. Yang banyak ya. Yang ibaratnya formasinya lengkap. Gitu. Iya. Karena kan finishnya sama. Iya sih. Birokrasinya lebih singkat. Iya. Kemudian terkait bagian-bagian yang ada di sekretariatan, baik dari bagian PTIP, alhamdulillah web kita juga semakin lebih informatif dan lebih lengkap. Kemudian dari segi inovasi untuk tahun 2022 tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wakil juga bahwa kita punya 17 inovasi Pak ya. Luar biasa. Nah, itu kan kalau dibagi untuk Per orang gitu Pak ya. pegawai PA Sukamara tuh dapat satu-satu tuh Pak. Satu-satu. Bikin satu-satu gitu. Satu pegawai satu inovasi. Dan yang terpenting kan ibaratnya inovasi tersebut sudah mulai dirasakan oleh masyarakat mencari keadilan. Kemudian untuk bagian kepegawaian tidak ada kendala juga. Walaupun dari jumlah pegawainya sebenarnya yang ada kendala Pak. Karena yang kekurangan SDM itu tadi. Cuma bukan menjadi masalah yang berarti juga. Karena memang dari awal ya mau nggak mau ya itu tadi kita harus berjibaku dengan minim jumlah pegawai gitu. Dengan minim jumlah pegawai. Dipaksa juga kita ibaratnya buat sabar. Walaupun ibaratnya pagi hari kita ceria. Bukan. Kadang malam juga Mikirin besok. Terngiang-ngiang gitu Pak. Sering overthinking juga sih. Cuma enggak jadi masalah. Kemudian di bagian umum dan keuangan juga sudah dijelaskan tadi, alhamdulillah dari segi realisasi anggaran yang semula kita cuma menargetkan untuk realisasi anggaran 01 itu cuma 95%. Alhamdulillah kita sudah bisa mencapai 97,78%. Luar biasa, tepuk tangan. Dan untuk 04 kan memang target 100 alhamdulillah tercapai. Luar biasa. 0104 itu sekilas maksimal. Terkait dengan kinerja di bagian sekretariatan. Saya tidak ingin menjelaskan di tahun 2022 mungkin ada beberapa kemarin diapresiasi dari para stakeholder baik internal maupun eksternal. Kalau misalnya pemirsa penasaran apa yang kami raih, bisa berkunjung ke Pengadilan Agama Sukamara gitu. Atau bisa ke website juga ya Pak ya. Iya. Ada galeri prestasi ada galeri prestasi. Semua ya. Silakan dicoba Sobat Peradilan. Cuma dari apresiasi itu semua itu sebenarnya bukan tujuan utama, itu kami anggap sebagai bonus aja Pak. Luar biasa. Karena yang terpenting kan kinerja baik tugas pokok maupun tugas tambahan yang diperintah atasan, baik atasan yang ada di kantor, kemudian atasan dari tingkat banding sampai tingkat pusat, bisa kita laksanakan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu ibaratnya tujuan yang paling utama. Dan yang jelas yang penting kita dalam melaksanakan pekerjaan tersebut bekerja dengan ikhlas, tuntas dan cerdas gitu ya, cerdas Pak. Wah, luar biasa. Amin cerdas. Itu sih Pak. Itu sekilas untuk tahun 2022. Dan saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan rencana ataupun target
untuk tahun 2023. Untuk tahun 2023 alhamdulillah sesuai dengan harapan kita semua. Mungkin tahun ini kita akan melaksanakan terkait pembangunan gedung kantor. Gedung kantor. Alhamdulillah. Dan itu ibaratnya program utama lah istilahnya, dan target utama yang memang harus dilaksanakan untuk tahun 2023, dan merupakan harapan dari awal selama kita di Sukamara. Dalam artian dengan adanya gedung kantor yang memang prototipe, kemudian yang memang sesuai dengan standar Mahkamah Agung, kita bisa memaksimalkan pelayanan di Kabupaten Sukamara. Mudah-mudahan pembangunan di tahun ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target-target yang sudah ditetapkan gitu ya. Ditetapkan. Iya. Kemudian kalau bagian-bagian yang lain mungkin mudah-mudahan sih lebih baik dari tahun 2022. Itu aja sih harapannya untuk tahun 2022. Insya Allah akan selalu terbaik. 23 gitu. 2023 masih belum move on ya Pak ya? Masih dari baru 5 hari. Oh baru 5 hari ya? Baru 5 hari. Minum dulu Pak. Iya silakan diminum dulu Pak Sekretaris, Pak Panitra, Pak Wakil, Pak Ketua juga silakan. Pak hostnya nggak haus-haus ya, nggak minum. Iya. Sudah tinggal dikit Pak punya saya Pak. Sekali minum langsung banyak. Iya. Baiklah Pak Sekretaris, sudah cukup atau ada lagi yang mau disampaikan di Sobat Peradilan? Pada Sobat Peradilan? Oke. Mungkin besok. Baik. Next session. Sobat Peradilan, alhamdulillah kita telah mendengarkan penjelasan mengenai tahun 2022 seperti apa di Pengadilan Agama Sukamara dan progres atau rencana tahun 2023 seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Sukamara, kemudian Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukamara, Panitera Pengadilan Agama Sukamara, dan juga Sekretaris Pengadilan Agama Sukamara. Nah, tentunya kita mendengarkan sekali lagi kata-kata closing lah atau penutupan dari Pak Ketua Pengadilan Agama Sukamara mengenai rencana atau progres atau harapan di tahun 2023 seperti apa Pengadilan Agama Sukamara ini. Mau dibawa kemana tentunya kan ya. Pasti Sobat Peradilan bertanya-tanya gitu kan. Mau dibawa kemana Pengadilan Agama Sukamara ini ya. Kalau bahasanya orang sekarang kan banyak orang berkata gitu kan. Kamu nanya gitu kan ya. Kamu bertanya-tanya gitu kan ya. Kayak gitu ya. Jadi makanya kita langsung saja simak penjelasan dari Pak Ketua Pengadilan Agama Sukamara. Waktu dan tempat silahkan Pak. Kita belum upload buat host kayaknya. Oh iya. Host yang super. Sobat Peradilan yang luar biasa, dari yang sudah kita simak beberapa saat tadi, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan bahwa dengan sumber daya yang minim, tapi alhamdulillah hasil kinerja kita maksimal. Artinya apa? Artinya memang ketika kita niat untuk melakukan yang terbaik, insya Allah hasilnya akan menjadi yang terbaik, Yang gitu terbaik, kan ya. Sehingga itu tidak menjadi kendala. Bahkan beliau sampaikan tadi itu bukan kendala yang berarti ya, karena di sisi lain itu sebagai kekurangan, tapi kekurangan itu bisa kita up menjadi kelebihan. Ya, menjadi kelebihan. Tepuk tangan. Analisa SWOT-nya begitu ya. Lebihnya apa? Lebihnya lebih simpel jadi birokrasinya, sehingga capaian-capaian baik kepaniteraan, kesekretariatan, dan juga aspek lainnya itu maksimal. Oleh karenanya Pengadilan Agama Sukamara tahun ini, tahun 2023, dengan tagline tahun prestasi dan pembangunan, kita tetap meningkatkan prestasi, terutamanya terkait dengan pelayanan dan kinerja, pelayanan kepada masyarakat. Tahun lalu dalam rekaman indeks kepuasan masyarakat, kita berhasil mencapai skor 95,
95 itu berarti kalau ke 100 hanya tinggal 5 5% ya Pak ya. 5 poin 5%, 5 poin lah ya. Artinya hampir sempurna Hampir ya, sempurna. karena memang nggak mungkin sempurna, tapi hampir sempurna, mendekati sempurna. Raihan ini tentu menjadi tolak ukur kita bagaimana tahun 2023 tahun ini tetap bisa semakin menjadi lebih baik, terutama juga terkait dengan layanan kepada masyarakat, baik di PTSP dan lain sebagainya, seluruh stakeholder yang harus kita layani, mulai dari PTA dan sampai dengan Mahkamah Agung. Juga program yang langsung menyentuh masyarakat terkait dengan pos bakum, kemudian sidang keliling dan prodeo terus masih kita laksanakan. Jadi sobat peradilan, kalau kemudian ada mempunyai masalah terkait dengan hukum keluarga dan ekonomi syariah, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, nggak usah pakai calo, langsung datang ke sini, bisa kita layan. Kenapa? Karena sebelah kanan. Langsung ke pengadilan Kalau ini agama. pakai N, calon presiden. Tidak usah kemudian konsultasi kepada pihak-pihak yang tidak kompeten, langsung datang cus ke PA Sukamara, ada pos bantuan hukum yang bisa memberikan solusi masalah Bapak dan Ibu. Terlebih lagi kalau tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya perkara, kita juga ada fasilitas pos bakum, ya tentu memang bukan pos bakum, fasilitas prodeo yang memang dalam hal ini terbatas. Jadi mungkin siapa cepat dia dapat gitu ya. Siapa cepat dia dapat. Sehingga kemudian kebutuhan-kebutuhan terkait dengan hukum di masyarakat harus kita layani sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama Sukamara. Barangkali itu kemudian juga tentu kami membutuhkan saran masukan dari sobat peradilan bagaimana kemudian PA Sukamara menjadi lebih baik lebih maksimal dalam pelayanan, agar akuntabilitas dan kemudian hasil yang maksimal menjadi harapan kita semua, terutama masyarakat yang kita layani. Terima kasih host yang luar biasa, barangkali itu. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukamara telah memberikan closing statement dan juga penekanan mengenai peningkatan pelayanan Pengadilan Agama Sukamara tahun 2023. Jadi pada intinya buat sobat peradilan yang ada di luar sana, jika ingin mencari informasi di Pengadilan Agama Sukamara, langsung datang ke kantor Pengadilan Agama Sukamara, atau juga bisa melalui website dan juga media sosial di Pengadilan Agama Sukamara. Hindari calo, jangan sampai menggunakan jasa calo ya. Utamakan datang ke lokasi jika Anda ingin memperoleh informasi dan juga mendapatkan pelayanan dari Pengadilan Agama Sukamara. Jadi seperti itu poin dari Pak Ketua Pengadilan Agama Sukamara. Baik sobat peradilan, kita sudah berada di penghujung akhir kegiatan Pastok kali ini. Jangan lupa buat teman-teman, jika video ini bermanfaat, silahkan disebar kepada teman-teman dan juga sobat peradilan yang lain. Namun jika saudara atau sobat peradilan ingin memperoleh informasi, langsung saja di Pengadilan Agama Sukamara. Baik, itu saja saya host dari kegiatan Pastok ini. Nama saya Adeng Septirawan. Cukup memberikan penjelasan kepada sobat peradilan yang ada di sana. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.